kasih Anda masih menyaksikan program iNews Jabar. Pemirsa, kasus pengeroyokan supporter terhadap Haringga Sirila sebelum pertandingan Persib versus Persija telah menunjukkan bahwa fanatisme tanpa kendali bisa berujung petaka. Belum lagi saat ini, publik tengah memasuki tahun politik, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kekhawatiran yang muncul, fanatisme berlebihan dari sejumlah pihak bisa menjadi memperkeruh keadaan lewat penyebaran hoaks dan fitnah, khususnya di media sosial. Demi menekan dampak fanatisme tersebut, siapa yang patut bertanggung jawab? Kami akan ulas mengenai hal ini bersama kedua orang narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Deddy Jamaludin Balik selaku pengamat komunikasi dari Stikom Bandung. Selamat pagi Pak Deddy. Selamat pagi. Sehat Pak Deddy? Alhamdulillah naik. Selanjutnya ada Pak Yudi Hendrayana selaku sosiolog dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Pak Yudi. Sehat ya Pak Yudi? Nih Bapak-bapak, kita akan membahas mungkin yang masih hangat kemarin kasusnya ini masih sangat mencuat mengenai kasus Haringga Sirila, salah satu supporter dari Jackmania, kita sebut Jackmania, yang memang ini kalau bisa dikatakan salah satu hal yang memang membuat kita semua shock dan kalau bisa dibilang ini biadab juga ya. Tapi kalau kita membahas mengenai fanatik, saya ingin ke Pak Yudi terlebih dahulu. Sebetulnya kalau kita melihat fanatisme seperti yang tadi saya sampaikan, fanatisme bukan dari segi seperti supporter bola, ternyata politik, agama, dalam banyak hal juga masyarakat kita katakan banyak sekali yang memang sudah mulai fanatisme ini. Sebetulnya apa yang menyebabkan adanya fanatisme, Pak? Fanatisme, saya langsung kepada pembicaraan. Jadi fanatisme itu biasanya kecenderungan orang tertarik pada sesuatu hal secara berlebihan, sehingga dia seolah-olah segala sesuatu itu seperti apa yang dia lihat, gitu ya. Dan segala sesuatunya harus seperti yang dia inginkan. Oleh karena itu, ketika itu muncul pada diri seseorang, maka dia menganggap bahwa semua opini atau ide-idenya yang dianggap bertentangan itu dia lawan. Nah, untuk hal yang berhubungan dengan Haringga Sirila, itu sangat luar biasa terjadi pada anak itu. Dia memiliki fanatisme yang tinggi terhadap salah satu sepak bola ya, klub sepak ya. bola. Oleh karena itu, apapun dia yang terjadi, meskipun suasana sudah melarang dia untuk menonton pada saat itu, tetap dia karena fanatisme itu dia mencoba memasuki dan melihat pertandingan itu. Tapi kalau melihat hal ini, salah satu contohnya mungkin kasus Haringga ini, kita lihat ternyata tersangkanya memang ada yang baru berusia 17 tahun, 18 tahun. Ini kalau saya ke Pak Deddy, melihat hal ini Pak Deddy, apakah karena ada absennya kebebasan di ruang publik atau seperti apa? Ternyata memang kalau saya lihat fanatisme ini terjadi bahkan kepada mereka yang tidak terlalu mengerti apa sih sebetulnya yang terjadi antara Persija dengan Persib. Katakan seperti itu Pak. Ya, jadi fanatisme itu melahirkan otoritarianisme. Fanatisme itu melahirkan kawan dan lawan. Otoritarianisme itu anti demokrasi. Dan fanatisme itu melawan siapa saja yang mau menyaingi dirinya. Nah, terkait dengan kasus ini, anak 17 tahun itu mencari idola, dan idolanya ada di kesebelasan. Fanatisme yang berlebih-lebihan itu membuat apapun akan dihadapi, apapun akan diperjuangkan. Dan fanatisme ini bukan hanya di sepak bola, ada di agama, ada di budaya, rasisme, segala macam itu sebenarnya kan fanatisme. Nah, ini yang menyebabkan situasi sosial berpotensi melahirkan kerawanan sosial, melahirkan destruksi sosial. Karena itu menurut saya intinya adalah dalam menghadapi, apalagi ini kan mob itu tak terkendali.
mob itu tak terkendali. Karena itu aparat menjadi syarat mutlak untuk mengamankan situasi. Saya bahwa ini memang sebuah sebuah kejadian yang tidak diharapkan oleh kita semua, tapi saya kira jadi pelajaran kita semua juga bahwa dalam kondisi situasi mob seperti itu, maka keamanan itu harus ekstra keras. Tapi kalau kita melihat, kalau dilihat fanatisme belakangan ini sudah cukup lebih anarkis dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak Yudi, kalau melihat ini kenapa fanatisme harus anarkis seperti itu? Apakah memang dampaknya seperti itu? Kalau saya melihat dari arti kata, seperti tadi, ketika orang cenderung fanatik, maka dia sebenarnya sedang memaksakan diri sesuai dengan apa yang dia lihat. Gitu. Jadi dia berlebihan untuk hal ini. Sementara anarkis itu erat kaitannya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia seolah-olah melakukan perlawanan untuk bertolak belakang sebetulnya. Bertolak belakang, ya. Jadi fanatisme memiliki kata yang berbeda, tetapi sebenarnya memiliki persamaan-persamaan. Kedua-duanya negatif. Jadi ketika fanatisme itu muncul, maka segala sesuatu yang dia hadapi harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya ingin membedakan fanatisme dengan fanatik. Jadi fanatik dalam agama yaitu berpegang pada prinsip. Ada pemahaman seperti itu. Mungkin ini baik, baik. Tapi fanatik terhadap Bobotoh, fanatik terhadap Persib, fanatik terhadap Persija, itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang secara psikologis memang ada di dalam setiap orang, secara sosiologis juga faktanya seperti itu. Tapi ketika fanatik itu menjadi fanatisme, maka konsekuensinya melanggar hukum. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Jadi sepanjang sikap fanatik itu kecintaan terhadap sesuatu, mau sepak bola, mau agama, segala macam, itu baik. Tetapi ketika fanatik itu sudah berdampak pada pelanggaran hukum, itu sudah urusannya dengan hukum. Dan saya kira dalam kondisi fanatisme yang berlebihan dari aksi-aksi dari kelompok-kelompok sosial, aksi-aksi sosial kelompok-kelompok tertentu, maka menurut saya memang penegakan hukum ini yang paling Jadi yang bisa digarisbawahi adalah fanatik dengan fanatisme sungguh sangat berbeda sekali. Kalau fanatik mungkin berpegang pada prinsip yang memang baik-baik aja kalau masih sejalan. Nah, kita akan bahas nanti sebetulnya pencegahan agar fanatik ini tidak berujung kepada fanatisme yang melanggar hukum seperti apa, Pak Dedi. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di News Jabar.